Bukti percakapan asli Ferdy Sambo dan istri sebelum Brigadir J tewas ditembak. Diduga Baradae tidak ada di tempat kejadian dan Sambolah yang menjadi aktornya. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Makobrimob Depok, Jawa Barat pada Jumat 12 Agustus 2022 kemarin. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan Ferdy Sambo mengakui sudah menyusun cerita palsu penembakan Brigadir J. Hal itu dilakukannya sebagai upaya untuk menghalangi upaya penegakan hukum dalam pengungkapan kasus ini. Setelah itu, Komnas HAM mengakui bahwa sudah mengantongi bukti percakapan antara Irjen Ferdy Sambo dengan istrinya, yakni Putri Chandrawati sebelum insiden penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Percakapan itu berlangsung di kediaman pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Khairul Anam menyebut percakapan antara ex-Kadif Propam Polri itu dengan sang istri berlangsung selama 1 jam. Kami punya rekaman waktu di Saguling itu. Ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan dalam rekaman raw material yang kami dapatkan kurang lebih 1 jam, yang tadi kita juga tanyakan, kata Khairul Anam. Ternyata juga ada komunikasi antara Pak Sambo dan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP, kata Khairul Anam menambahkan. Di ruangan tertutup yang berada di Makobrimob, Ferdy Sambo mengakui jika dirinya adalah aktor utama penembakan terhadap Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan kepada 3 perwakilan Komnas HAM yang melakukan pemeriksaan tersebut. Pertama adalah pengakuan FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini, kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Sambo kepada Komnas HAM turut mengakui bahwa sejak awal dirinya lah yang melakukan langkah-langkah rekayasa, sehingga apa yang terbangun sejak awal kasus ini adalah tembak-menembak. Kedua, dia mengakui sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah beberapa hal sehingga pada tahap awal yang terbangun konstruksi peristiwa tembak-menembak, tutup Taufan Damanik. Selanjutnya, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo total telah menetapkan 4 tersangka pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo. Keempat tersangka yakni Ferdy Sambo, Baradae, Brigadir Ricky Rizal, dan asisten rumah tangganya yaitu Kuwait. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga sebagai pihak yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J, sedangkan KM dan Brigadir Ricky Rizal diduga turut serta membantu berlangsungnya pembunuhan tersebut. Listio Sigit Prabowo juga menyebut Ferdy Sambo berupaya merekayasa kasus ini dengan menembakkan senjata HS milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi kejadian. Hal ini agar terkesan terjadi tembak-menembak. Tim SUS menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan J meninggal dunia, yang dilakukan saudara RE atas perintah saudara FS, ungkap Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Rupatama, Mabes Polri. Dalam perkara ini, penyidik menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, JO pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR, Ferdy Sambo dan KM dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 JO pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi daripada Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.
Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.